Iki dudu tari, iki senam aku. Dudu tari. Dulu dibedakan loh Mas. Iya. Yang namanya standen, yang namanya senam lantai itu kan sangat indah itu. Iya, iya. Itu pun bukan tari loh Pak Gendon bilang. Hmm. Bukan tari, itu tidak menyampaikan sesuatu nilai tertentu loh. Nah, niku. Nah, itu yang orang kawan-kawan sekarang tidak sampai. Dudu pangeran, kuwi anak pangeran. Misalnya gitu. Kustum. Oh, jaman semono reneng kustum ngono kuwi. Wah, dadi saya memang harus hati-hati. Ning ya iso tak akali, Mas. Saya iso ngakali. Ketika oleh sing nanggap, saya harus ngetokke Murti Sari Dewi kita itu masih terkenal. Oh iya. Mulai dari Brahma Kumbara ya. Itu. Era Brahma Kumbara. Kuwi kudu metu terus kudu perang. Wah bingung loh. Iki carane iki. Aku iki semua kok reneng ngono cerita. Perang wedok iki reneng. Saya sowan Kakung Kusmotonoyo. Yang niki ngeten niku pripun yang gampang kuwi. Biyen Sinuwun Pakubono loro kuwi ketika arep ngrebut meneh Kartosura kuwi sowan Sunan Lawu. Sowan Sunan Lawu, lah karo Sunan Lawu disangoni putrine cacahe 5, wong wedok cacahe 5. Siji iki jenenge cah lali, Kuwi perange weneng nusupan ngono kuwi lho. Kuwi gawarane gur slendang. Angger wong disabet slendang ngono beleken, terus mukare nuthuk wis ditane Mbah Kusmotonoyo. Itu bareng Mbah Kusmotonoyo niku saestu yang nanti kalau ada yang takon panjenengan Mas Juli. Wis ora apa-apa. Tokno. Saya kan ada dekeng. Ngetone kuwi wis dekeng aku saya tak tokne kuwi. Aku ya diloke tenan. Lah kuwi sapa? Terus aku cerita pada itu kan putra-putra Sinuwun PB12 kan terlibat wong Murtiah itu dadi Parmaswari ya. Itu dadi Parmaswari masih dadi Parmaswari. Tak ajak melu dan ikut terlibat. Pak Murti ini melu nabuh. Oh iya. Melu nabuh. Berarti itu nyambut gawe geden itu. Nah, kuwi piyenan iki Mas. Niki piyenan. Dadi bukan menurut saya bukan ekspresi saya secara pribadi. Saya dulu punya cita-cita bahwa setiap tahun saya harus berekspresi. Tapi itu histografi banget ya malah. Nah, iya. Dan itu sing mulai saya ngomong, jangan enteng-entengan mung noto gitu, mung noto apa sing wis eneng. Dan tidak boleh sangat berbeda karena memang harus sesuai sejarah. Ini marai terkenal kuwi, Mas. Dan itu kolosal pertama loh itu. Nganggo arah-arah wajah nang jaran, nganggo tandu ya. Dari Ngasopuro itu masuk ke Mangkunegaran itu nek saiki kirap lah istilahnya. Kirap. Nah, itu yang membuat saya lebih terkenal. Tapi sebetulnya itu bukan ekspresi saya sebetulnya. Saya membedakan itu. Kalau karya itu ya ini ekspresi saya pribadi dan saya sampaikan kepada masyarakat. Kalau saya jadi narator itu mau saya mengewang-ewang maksud sebetulnya mau peyenan aku untuk duit kan begitu toh kan begitu toh. Nah, makanya sing niku enggak perlu diseriusi. Makanya kalau bicara ini sejarah kesenian kita ya juga merupakan ini strategi kebudayaan kita sampai sekarang. Iya, betul. Karena apa yang kita putusi masa lalu itu kan menjadikan kita sekarang kan gitu. Dan juga mulai saya kalau saya masuk ke ketoprak itu karena saya melihat teater modern itu masih punya jarak. Masih berjarak dengan masyarakat. Ketoprak itu lebih dekat, eneng penggemar dan lain sebagainya. Lebih familiar, interaktifnya ada. Oleh sebab itu saya lalu kolaborasikan ketoprak dengan teater modern. Mengapa banyak naskah saya yang mengambil cerita ketoprak? Aneng Buah Matahari itu Wangir Wonoboyo, ada Ronggolawe, cerita wayang ada Destorastro, ada Rawono, ada Ungguling Budi Candolo, banyak sebetulnya naskah-naskah saya.
Nah, itu saya mulai juga berubah ketika saya sudah masuk ketoprak. Saya mulai agak berubah ketika saya ketemu Romo Mangun. Saya diskusi agak panjang dengan Romo Mangun. Lalu saya ngopo? Romo, kula lagi dolanan ketoprak, ngacati lho dolanan ketoprak iki. Ketoprak iki senian zaman raja-raja. Ngerti sing metu niku. Malati. Ora sing metu basa raja, Tumenggung, kali kuwi. Karena kekuasaan. Nah, jadi ora ana unsur rakyat di sana. Jadi rakyat tidak berbicara sama sekali di dalam ketoprak. Oleh sebab itu saya lalu Itu podo wayang itu kan. Akhirnya Kan wayang kan pangeran kabeh. lah ya makanya Rakyate gur punakawan. lah ya ono kawane dewa lho kuwi. Dewa lho itu Berarti kan rakyat biasa lho itu. Nggih ora ana sudrane semua brahmana satria itu. Saya diuling hati-hati. Nggak iso rakyat yang melu omong lah menentukan arah kebijakan negara bangsa rakyat yang melu omong ora gur pangeran ora gur raja. Nah, saya mulai moh dadi apa selain dadi rakyat. Saya kan sangat terkenal. Yang ketoprak aku Pak ya wis dadi rakyat. Kan bukan karena saya enggak mau dandan ning aku moh ngomong gitu. Mengarani moh dandan. Aku dadi rakyat ning ngomongku dawa. Aku tenang. Sempat dadi rol berarti. Oh, ora tau dadi rol, ning rakyat ning rol. Omongku paling ngeyel lah, Mas. Ketoprake bebas kok. Kan improvisasi. Wah, kepareng kula matur salah nyuwun pangapunten kula namung talang ing basa niku omahe aku kawula ingkang wonten ngalun-alun. Mila sami keluwen sedaya menika pripun panjenengan sebagai wah omongku sak dawak-dawake sebagai rakyat yang ikut berbicara. Itu karena saya ketemu dengan Romo. Oke. Terus aku gugat karya saya yang di Bandung. Pentas pertamanya di Bandung. Itu juga dapat penghargaan. Itu tak omong ngecek tok. Nek wayange menghambat proses demokratisasi. Sapa sing ngomong ora? Angel-angelan tole karo anu gitu. Wayang iki menghambat proses demokrasi iku reneng ora rakyate ning kono. Rakyat Padang Kusitra mati 1000 kuwi ora tau dikocape sama sekali ya. Nek jeneng Abimanyu mati gegeran sang ora geger kabeh. Lakon nggo piye sak. Disprene. Kuwi ditiru karo bangsane awake dhewe. Sehingga enggak pernah bisa demokratis. Rakyat berdaulat itu reneng ceritane ning wayang rakyat berdaulat. Itu kan salah aku. Piye supaya bener nanggap wayange Wiyono aku ya. Jentul ame. Nanggap wayange Wiyono mesti beda aku ngono. Nggih bae. Jadi memang itu karena saya ketemu Romo Mangun. Almarhum Romo Mangun. Nah ini kula kan jadi sekarang dadi kepikiran iki saiki ngomong ge sing anu ya. Basis tradisi nono. Niku kan piye-piyene basisnya niku kan pertama monarki secara kekuasaan politik, terusan secara sistem kehidupan juga masih feodal. Nah sekarang itu kan kita era demokrasi, yang basisnya itu kapital, persaingan segala macam, hierarki ditentukan oleh tidak hanya bobot bibit bebet kan, siapa yang berprestasi, siapa yang itu yang memegang hierarkinya. Lah untuk kesenian kayak wayang atau ketoprak itu gimana? Kelihatannya adaptasinya belum. Masih lama Mas itu. Alot ya? Masih alot. Karena ketemu masih jarian, maksud saya gini, ketoprak. Kalau jarian nggak apa-apa. Kalau jarian masih dengan kostum yang tidak apa-apa. Tapi apa yang tokoh-tokohnya harus diperbanyak menurut saya. Sehingga dalam naskah saya selalu ada tokoh rakyat itu selalu ada. Rakyat wong papat wong limo tokoh rakyat sing ngeleng-ngelan. Nang Rawono tuh ada tokoh-tokoh buta-buta kuwi. Wah, iki sinuwun Rawono iku ngawur kok ngono. Wah, ngeleng-ngelan rakyat. Rakyat karo wong ndunuk ya wedi kok. Tapi selalu ada itu. Tokoh rakyat itu selalu ada. Dalam setiap naskah saya pasti ada tokoh rakyat. Maksud saya gini, ketika era sekarang itu kan bukan feodal karena ukurannya tidak feodal itu kan tanah ya, tanah. Konfliknya pasti hal-hal berupa tanah sumber ekonomi, tanam juga kekuasaan itu. Nah sekarang kan
Ya kalau kita meloncat jauhnya itu kan ngomong ke kui duit, orang nang tanah, saham, Iya. terus bahasa-bahasa itu. Maksud saya itu bisa nggak diserap Ini gini, di konteks yang saya belum mampu mensinkronkan itu justru perubahan yang terakhir ini. Jadi saya kan selalu memisahkan ada peradaban perburuan itu peradabannya berbeda, keseniannya beda. Peradaban pertanian itu beribu-ribu tahun, itu ayam, tentur dan sebagainya. Peradaban industri, corok pengasap itu cukup cepat perubahannya, mungkin 300-400 tahun. Nah ini sekarang perubahan yang cepat ini digital ini perubahannya sangat cepat, setiap bulan berubah, setiap tahun berubah ini. Dan ini yang saya belum bisa nyambung ke ini. Di era digital ini dengan kesenian ini piye caranya nyambung, dan kemungkinan besar saya dengan kawan-kawan seusia saya, dengan Bambang ART, dengan itu mau gawe karya portal zaman ini kudune mandek sik iki. Ora dendek sik iki repot iki jaman. Planet bumi iso ndang kukut. Mari bahasane planet bumi ndang kukut. Karena ulah manusia sendiri, planet bumi iso ndang kukut. Iki kudu disarikan lagi bagaimana peradaban ini bisa, saya judul portal zaman ngomong ngawur. Aneng portal mandek sik piye berpikir bersama-sama untuk menyelamatkan planet bumi. Untuk refleksi. Ya, untuk refleksi. Bagaimana mengeduk hasil minyak, hasil nikel, itu luar biasa, merusaknya luar biasa loh. Dan hasilnya juga mengotori udara secara luar biasa loh. Dan hutan-hutan sudah hampir habis dan segala macam itu luar biasa loh. Jadi kalau itu tidak dihentikan, itu habis nanti. Nampaknya kita bahagia ya, kita ngerokok, betul beda. Tapi lama anak cucu kita nanti ya problem itu. Lah saya delok Jakarta wis moh saya ngomong. Itu malah kayak delok Jakarta loh, itu sudah males saya delok Jakarta. Jangankan jenengan sing kita sing nom ya, udahlah kapok ya. Ngomong piye toh mak mobil karo mlaku badhe mlaku kok. Piye to? Dan itu terjadi betul, dan itu sudah terjadi. Nah ini tuh kan masalahnya kan tidak ada kan kota jadi desa. Semua desa jadi kota. Ini Pak Jokowi dulu pernah loh. Boleh nanti di Pak Jokowi terakhir di Solo. Di browsing lagi itu ya. Pak Jokowi dari Solo itu masih punya utang sebetulnya. Dia akan membuat namanya Solo Super Green City. Masuk Solo, masuk hutan. Jadi semua kawat-kawatin yang dua di banding ngisor kabeh, terus tanaman bahkan banyak. Nggak ada namanya pager yang ini, pager wet. Dulu pernah berjanji begitu, dan beliau yakin bisa. Karena itu bagian saya, Mas. Saya itu insinyur kehutanan. Saya bisa membangun Solo menjadi hutan. Ya. Tapi urung ngantek 2 tahun pindah jadi gubernur Jakarta lah, wis mandek. Tapi sebetulnya itu ide bagus dulu itu sebetulnya. Ide luar biasa. Karena apapun kan akhirnya itu dimanapun juga ini strategi kebudayaan. Yang namanya kebudayaan itu sayangnya kita itu kan selalu disempitkan hanya seni pun seni pertunjukan. Ya. Sayangnya kan di situ. Sedang kebudayaan itu hukum aja itu hasil kebudayaan kan. Iya. Karena hasil pemikiran budidayanya manusia betul. Yang domisili di tempat gitu kan. Makanya seringkali kan ketika ngomong ke kebudayaan masih ngomong ke kesenian masih ngomong seni pertunjukan terlalu parsial kecil-kecil ya. Betul. Tapi sebetulnya saya juga bilang tadi sebetulnya kesenian primer itu yang dalam musik primer itu sebenarnya poros sebetulnya. Makanya ini poros untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat wigati, sangat penting untuk
Makanya sekarang saya tarik niku di era sekarang niku pripun. Lah saiki piye to? Kebijakan pemerintah sendiri lebih berpihak pada industri. Kesenian yang dol tinuku, Mas. Bukan kesenian yang diapresiasi ya. sebagai niku wau ya, primer wae ya. Jadi output-e kuwi badhe karo rugi juga gitu loh. Padahal kesenian itu output-e ora badhe karo rugi. Outputnya bagaimana membangun SDM, membangun manusia menjadi lebih arif, lebih menghayati ekologi, lebih menghayati antar sesama, dan lain sebagainya. Jadi penghayatan itu kalau menjadi semakin tipis. Kalau kesenian yang berfungsi, kalau dulu namanya fungsi primer sebetulnya. Kalau waktu saya sekolah, tapi sekarang nggak usah dibicarakan itu. Tapi itu penting menurut saya. Kesenian itu salah satu poros dari kesenian seperti layaknya filsafat. Artinya kalau sekarang bisa salah nggak kalau saya nyebut sekarang seni itu hanya kayak kegiatan dekoratif. Boleh. Jadi ya memang hanya untuk sawang ya, indah-indah kan gitu kan. Hanya menata gerak, menata rupa, menata pose. Iya. Pola lantai. Jadi orientasinya kalau di tari itu kroso banget, Mas. Yang misalnya saya kan selalu membedakan antara misalnya pembukaan opo gitu ya. Kuwi mung kaya wong senam kae ditoto konfigurasi to. tari kayak senam tak ya. Kayak senam itu konfigurasi ditoto ya apa-apa. Ngono difoto apik, disawang apik, kaya bunga itu. Nah, iki dudu tari iki senam yang itu tari. Dulu dibedakan loh, Mas. Ya. Yang namanya standen, yang namanya senam lantai itu kan sangat indah itu. Itu pun bukan tari loh Pak Gendon bilang. Bukan tari, itu tidak menyampaikan sesuatu nilai tertentu loh itu. Nah, itu yang orang kawan-kawan sekarang tidak sampai ke bukan, saya tidak menjustifikasi itu ya, mungkin juga sampai, tapi saya tidak melihat itu secara lebih serius masuk ke sana. Mas Arjono ketika muda luar biasa loh. Makanya juga. Mas Arjono ketika muda ada yang nggak hutan plastik, dia nggak hutan merintih, dia nggak meta ekologi itu. Dan itu pandangan ke depan yang luar biasa loh. Terus yang apa? Fosil-fosil itu apa? Nah, ya itu. Kayak gitu. Dengan pidato presiden di kantung terus itu kan 10 menit dari Borobudur itu. 10 menit dari Borobudur itu juga luar biasa loh. Mungkin juga tijen dia. Iya, tapi itu menurut saya membawa kesadaran kita pada sesuatu hal. Ya. Makanya kalau era dulu, makanya saya mencoba dulu gimana sekarang ke sini kan, arah ke sini. Karena ini kan perjalanan. Ini perjalanan. Dulu kalau jenengan saja dapat mengcapture sebuah persoalan sosial politik tentang orang harus bicara bebas itu tadi, bisa personifikasi untuk sebuah zaman gitu. Nah, untuk saat ini itu gimana gitu loh. Secara kok seperti jenengan gelisahke tadi juga bicaranya memang hanya ya dekoratif ya istilahnya ya. Mana 32 tahun kita kan diajari tentang pertumbuhan ekonomi, bukan pertumbuhan macam-macam, tapi di era Orde Baru itu kan yang utama ekonomi, pertumbuhan ekonomi, sehingga jadi semi kapitalis, dan kapitalis liberalis sekarang sudah. Kapitalis sekarang kapitalis liberalis. Itu dimulai dari era Orde Baru. Kalau sekarang kesenian itu juga dol tinuku, Mas. Dan Pak Jokowi juga setuju itu. Saiki sekolah-sekolahan saiki vokasi. Itu kan jadi buruh kabeh itu. Tibone memang jadi ini apa istilahnya itu kalau di UMKM itu apa? Semacam itu yang itu kreatif apa itu.
industri kreatif Industri atau kreatif. apa itu Ya, maksudnya ya, industri ya. kreatif Ya. kan kayak gitu. Ya. Dan Ya. itu selalu Kalau masalah literaturnya gimana itu, Mas? Apa itu nggak ketahui karena memang tidak ya kurang literasi atau memang tidak punya kegelisahan yang sama Gini, dari era kalau itu saya kira kita sekarang sudah tidak bisa memilih informasi, memilih ilmu. Setiap hari itu kita sudah jejeli informasi yang luar biasa banyaknya, Mas. Kita buka YouTube, kita buka, Yeah. mau tidak mau. Dulu saya milih loh, Mas, baca buku itu. Saya ke Gramedia milih buku yang saya pilih. Dan itu untuk bisa membangun diri saya sendiri. Sekarang kita tidak bisa memilih, Mas. Dengan era ini. Dan buku sekarang sudah mulai menurun banyak. Padahal buku itu pilihan dari karya-karya masterpiece, pemikiran-pemikiran luar biasa, ekspresi-ekspresi luar biasa dari zaman. Novel-novel dulu luar biasa semua loh. Novelnya Iwan Simatupang, novelnya Romo Mangun, puisinya Gunawan Muhammad, puisinya Tagore, puisinya Rumi, itu luar biasa semua loh, Mas. Kalau sekarang kita tidak bisa menemukan itu di medsos, apa kita menemukan itu langsung saja kita dapat. Yang lebih parah lagi itu tidak banyak orang mampu baca. Nah makanya itu. Dan Untuk jangankan satu paragraf, satu kalimat aja luput tok. luput. Sing mari disrupsi komunikasi Ya, sekarang ya. itu kan gegeran-gegeran itu kan hanya untuk baca satu kalimat, nggak usah ngomong satu paragraf, apalagi satu buku kan. Ya, Lebih ya. parah lagi. Lah itu artinya budaya baca kita sendiri kan sangat lemah. Sedang ilmu itu ada di membaca itu, karena ada nilai kekusukan, penghayatan. Iya betul. Kan hal itu juga sebenarnya membuat kita berbobot untuk berekspresi itu kan. Apa kita melompat ya, Mas? Mungkin kita melompat. Artinya budaya baca, budaya menulis itu belum selesai. Sudah budaya TV, budaya kan budaya Ya, itu benar juga kalau bicara itu. Kalau kita melompat, Benar. Artinya kita saya dengar juga orang Jepang itu. Iya. Kalau menunggu kereta api itu pasti baca. baca. Ya. Dan kita enggak, itu Iya. kita yang kulineran dengar Iya. nunggu itu, kopi itu sama ngobrol itu. Karena di sebuah diskusi saya pernah ingat itu memang kita itu kesalip-salip. Jadi di saat kita budaya baca, kita buta huruf baca belum selesai. Ya. Terus masuk budaya audio, radio itu ya. mendengar. Ya. Mendengar belum selesai masuk TV. TV belum selesai masuk ini komunikasi Ya. itu. Belum selesai masuk ke era digital sekarang. Orang jadi produser semua, jadi nggak lagi jadi konsumen ya. Dia menempatkan diri jadi media juga. Bahkan setiap orang kan sekarang media. Ya, makanya itu. Jadi iki piye carane orang bisa fokus belajar sesuatu secara sungguh-sungguh. Misalnya pengen nyinau eksistensialisme ya. Iya, eksistensialisme. Goleki bukune sapa. Sekarang kok serang ngono, Mas. Piye carane itu? Saya dulu kan kepengen sinau eksistensialisme, mulai buku Iwan Simatupang sebagai novel ya. Iya. Terus sebagai produk filsafat buku Nietzsche, buku itu saya baca. Meskipun mudeng ora tapi saya baca. Saya baca. Jadi itu yang menurut saya lalu kita ada semacam penurunan. Dan juga saya jadi sangat cair itu loh. Lepas dari itu memang kita mengalami ya paradok ya, dunia paradok ya. Ya. Di satu sisi di saat kita Orde Baru kan yang namanya informasi itu terbatas, hanya Ya, orang betul. sedikit, hanya orang mampu yang Ya. bisa itu. Tapi di saat sekarang kebanyakan juga bermasalah lagi. Ora iso nyaring podo. Yang akhirnya ngaco, bahkan siapa yang diajak komunikasi, diajak interaksi itu nggak tahu kapabilitasnya. Makanya ada satu yang bilang sampai kita itu era di mana hilangnya kepakaran. Betul. Karena setiap orang
diremehke begitu mudahnya. Betul. Karena tidak mengenal profil, gak cuma ngomong toh, komen, iya. gak cuma komen gitu-gitu loh. Iya. Dan itu dia pun korban dari narasi-narasi sing karena pendukung ini Iya. selalu identik begitu. Itu payah sekali di saat mereka sendiri belum banyak memetakan kehidupan dengan membaca, dengan menyerap informasi, sehingga akhirnya mereka selektif untuk komen, untuk bicara, Nah, iya. untuk itu. Nah, ini problem memang. Saya itu di grup-grup hampir nggak pernah komen, Mas. Saya nonton wah ini. Nah, dari itu sebenarnya saya ingin tanya, apa peran kesenian atau sebagai usaha strategi kebudayaan menghadapi era yang disrupsi itu? Ini sih saya belum ketemu itu. Saya tadi kan ngomong, saya kepengen kade itu, wih, saya menyadarkan itu biar apa? Ngantek saya tadi kan bilang saya jangan orang dari portal kebudayaan, kayak karya dulu portal kebudayaan. Ngendek sih ngono lho. Tapi itu juga juga apa? Nggak mungkin. Tapi minimal ada satu hentakan tertentu berhenti. Sebenarnya ada yang peduli lah. Gitu. Karena juga sekarang kan apa yang terjadi kita lihat aja. Pokoknya eksistensi adalah gaya pentas. Bukan eksistensi karena saya ingin bicara ini loh. Ini ada masalah loh. Iya. Kalau saya dulu gitu loh, Mas. Kalau pertunjukan kan bentuknya saja iya. kan gitu. Tetapi ada kegelisahan, persoalan kehidupan, entah distribusi informasi, entah masalah politik, masalah agama yang menguat atau kasus-kasus yang lain. Dan disinilah saya mau eksis, saya ingin bicara. Kalau kita bicara tadi belajar eksistensi itu kan, karena ya kalau panggung itu hanya media kita untuk cara nyampe. Kalau saya dulu punya target, setahun saya kudu gawe karya siji. Karya pribadi. Nah tanggapan pirang-pirang lah, kon ngomong apa ya tak ngomong apa, kon ngomong apa. Itu juga bentuk eksistensinya sebagai seniman. Saya harus satu karya apapun kan satu itu bentuk eksistensi kan. Iya, saya dulu gitu. Dedet. Latihan plus. Latihan gak latihan. Dan itu ternyata juga membawa semacam berkah atau apa ya. Jadi saya jadi dikenal banyak orang. Saya jadi lebih serius dalam mensikapi sesuatu masalah. Dan saya mudah tersentuh oleh sesuatu persoalan yang tidak sepantasnya. Nah, itu keuntungan saya. Dan itu juga ini pertanyaan terakhir ya, karena mungkin waktu sudah cukup panjang, nanti bisa ngobrol lagi dengan isu-isu lain. Nah, dengan adanya era yang tidak seperti jenengan ceritain itu, ya karena sekarang tinggal eksistensi adalah pentas itu apakah itu yang mengakibatkan kita lagi tidak bisa lagi diskusi, bincang-bincang, kritik, karena memang tidak ada yang didiskusikan. Mungkin itu betul. Tidak bisa dibicarakan karena ya eksistensi aja pentas itu. Iya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dibicarakan. Paling yang diomongkan kan actingnya itu urusan personal aja. Saya nggak tahu. Apakah betul begitu atau kita yang kurang kemampuan melihat membaca pertunjukan itu. Dulu Jogja menjadi lebih saya bilang lebih mudah untuk menjadi lebih eksis. Itu karena di sana ada Pak Kayam, ada Romo Dekartoko, ada Romo Mangun, ada siapa lagi itu, Pak Adi Sumanto, Romo Sindu. Itu bisa membesarkan, bisa melihat sesuatu yang sederhana dan kita nggak tahu itu hanya sesuatu hal. Dia bisa melihat itu, Mas. Nah, jadi saya juga meragukan diri saya sendiri, apakah memang bisa baca. Saya sendiri yang kurang bisa membaca gitu loh. Ya bisa aja, sana kurang kandel. Kita kurang bisa rabun. Itu betul. Jadi saya tidak menjas bahwa mereka hanya sekedar pentas, tapi mungkin saya yang kurang bisa membaca. Iya, karena istilahnya kan setiap ada pertanyaan pertanyaannya sederhana toh.
memberi penawaran apa. Iya, betul. Sebetulnya gitu. Kan gitu ya. Pak, saya sering kecewa juga nonton, waduh, gitu. Apa sih nggak ngerti aku, saya sering bertanya gitu. Oke, setidaknya ini kan jadi introspeksi kita bersama betul, kan, betul. apa yang kita lakukan selama ini. Jadi jangan kayane genep-genep rasane Ya. berkesenian ini kono do sibuk berkompetisi dengan segala macam atribut. Ini loh Mas, sing jelas terlihat ya. Yang sekarang mewarnai muncul di permukaan itu ahli hukum, ahli politik, ahli ekonomi. Budayawan orang sing muncul. Makane Enggak ada sing. itu yang mau saya Dulu saya masih ngarep-arep radar itu kalau omong juga bernas itu, Kuat, ketika ya. itu kuat itu. Setelah dia meninggal orang nih sing ngomong cukup punya kekuatan sing mampu bersaing dengan mereka gitu loh. bisa mewakili. Mewakili ya budayaan itu. Mungkin ada Muhammad Sabari juga. Muhammad Subari itu mungkin masih kita masih berharap itu. Nah itu rasa-rasanya kan sehingga kita itu kok orang berperan serta ya dari kesenian rasa. Makanya itu saya kan selalu Seperti kita aja penonton dan aja dari rasa-rasa roble. Loh, kenapa aku jadi seniman nggak mencoba berekspresi dengan kesenianmu, Nah, dengan iya. masalah apa sing sekarang buat rasan-rasan gitu kan? betul, ya seharusnya gitu. Kan gitu. Ya, mungkin itu jadi PR kita bersama. Iya, saya kira itu bisa menjadi introspeksi bagi kita. Ya, introspeksi bersama dan Saya sendiri yang sudah tua ini, harapan saya tinggal dengan anak-anak muda itu lebih serius, lebih mendalami sesuatu secara tidak hanya sekedar teknik berkesenian ya, teknik vokal, teknik penghayatan, teknik, tapi juga menyerap kehidupan ini secara lebih jadi sungguh-sungguh. agen kebudayaan, agen-agen perubahan Ya, karena betul. ikut berbicara itu. Itu sebetulnya kan penting itu. Ya, ya udah Pak, wih matur nuwun. Ya. Kita untuk sementara ini dulu dan ini cukup. nanti di suatu saat kita bisa lebih serius lagi. Lebih serius lagi dengan satu topik saja. Topik khusus saja, apa, ya. karena ini masih introduce, ya, mengenalkan, membaca ya, secara umum saja apa yang terjadi dari zaman ke zaman, meskipun itu pun tidak bisa mengcapture banyak, tapi ya cukup memberi clue atau petunjuk tentang masa ke masa itu tadi. Dan nanti kita detailkan dengan isu-isu apa yang terbaru yang akan kita angkat di sini. Kira-kira itu aja. Terima kasih podcast hari ini dengan Pak Wi di kantin Wisma Seni. Ciao. Terima kasih.